Bacaan dari Nubuat Mika. Beginilah firman Tuhan Allah. Hai Bethlehem di wilayah Efrata, hai engkau yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, yang sudah ada sejak dahulu kala. Ia akan membiarkan mereka sampai saatnya perempuan yang mengandung itu telah melahirkan. Lalu saudara-saudaranya yang masih ada akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, yaitu dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera. Demikianlah sabda Tuhan. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka selamatkanlah kami. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka selamatkanlah kami. Hai Gembala Israel, pasanglah telingamu, Engkau yang duduk di atas para kerub, tampillah bersinar. Bangkitkanlah keperkasaanmu, dan datanglah menyelamatkan kami. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka selamatkanlah kami. Ya Allah semesta alam, kembalilah, pandanglah dari langit dan lihatlah, tengoklah pohon anggur ini, lindungilah batang yang ditanam oleh tangan kanan-Mu. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka selamatkanlah kami. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, ketika Kristus masuk ke dunia, ia berkata, "Kurban dan persembahan tidak engkau kehendaki. Sebagai gantinya, engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada kurban bakaran dan kurban penghapus dosa,
engkau juga tidak berkenan. Maka aku berkata, lihatlah, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku, sebagaimana tertulis dalam gulungan kitab tentang aku. Dari mula-mula Yesus berkata, kurban dan persembahan tidak engkau kehendaki. Kepada kurban bakaran dan kurban penghapus dosa, engkau tidak berkenan. Meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Dan kemudian ia berkata, lihat, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Jadi yang pertama ia hapuskan untuk menegakkan yang kedua. Dan karena kehendak Allah inilah, kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai ke telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh berbahagialah ia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah ia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana. Saudara sekalian yang terkasih, hari ini kita sudah menginjak Minggu Advent yang keempat. Bacaan hari ini yang kita dengarkan menunjukkan kepada kita kepercayaan yang besar kepada Tuhan sungguh akan mendatangkan sukacita. Itulah yang misalnya tadi kita dengarkan di dalam bacaan pertama. Ketika Nabi Mika juga mewartakan kepada bangsa Israel
bahwa Tuhan akan sungguh menggenapi janjinya dan akan bertindak untuk menggembalakan mereka di dalam kekuatan Tuhan. Demikian juga di dalam bacaan yang kedua, kita bersama-sama telah mendengarkan bagaimana kedatangan Kristus adalah kedatangan yang juga menggenapi kehendak Allah dengan cara bahwa Kristus sampai sehabis-habisnya melakukan kehendak Tuhan. Dan di dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan, kita berjumpa dengan peristiwa pertemuan antara Maria dan Elisabet yang juga mendatangkan sukacita, karena ini adalah pertemuan dua orang yang sungguh percaya akan kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Maka perjumpaan Maria dan Elisabet adalah gambaran tentang sukacita yang akan memenuhi hati setiap orang yang percaya kepada Tuhan, karena bagi orang yang percaya kepada Tuhan tidak ada kata mustahil. Tidak ada juga misalnya keraguan atau kegelisahan bahwa Tuhan akan melalaikan janjinya. Satu semangat besar yang bisa kita warisi dari orang-orang Israel, termasuk misalnya Maria dan Elisabet, adalah keyakinan mereka bahwa Tuhan yang sudah berjanji sejak zaman nenek moyang mereka akan tetap dan senantiasa memenuhi janji itu, sekalipun umat berkali-kali jatuh di dalam dosa dan ketidaksetiaan. Maria yang setelah mendengarkan pewartaan malaikat dengan penuh kepercayaan menerima kehendak Tuhan, karena ia percaya bahwa Tuhan sedang akan melakukan karya besar bukan hanya bagi dirinya tetapi bagi seluruh dunia. Maka kesediaan Maria adalah tanda kepercayaannya bahwa ia diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mewujudkan rencana keselamatan itu. Pasti secara manusiawi ada kesulitan, mungkin juga ada ketakutan. Apalagi apa yang ia dengar bukanlah sesuatu yang biasa. Tetapi kepercayaannya membawa Maria untuk tetap bersukacita, dan karena itu ia membagikan sukacita itu dengan mengunjungi Elisabet, saudarinya. Saudara sekalian yang terkasih, kita tahu bahwa kunjungan Maria yang penuh sukacita itu ternyata juga menggerakkan Elisabet, bahkan janin di dalam kandungnya turut bersukacita sehingga berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah buah rahimmu." Elisabet yang menerima kunjungan Maria merasakan betapa sukacita Maria itu pun menjadi sumber kegembiraannya, dan dari kegembiraan itu lahirlah seruan berkat, "Diberkatilah buah rahimmu." Tidak ada iri hati di dalam jiwa Elisabet ketika ia tahu bahwa Maria pun mengandung. Tidak ada misalnya ketakutan bahwa akan menjadi bayi yang menimbulkan persaingan di antara anak-anak mereka. Karena mereka berdua percaya ini semua adalah kehendak Tuhan. Sukacita membuat orang tidak pernah misalnya menaruh kecurigaan atau mungkin juga ketakutan pada sesamanya. Tetapi percaya bahwa Tuhan bisa bekerja di dalam diri setiap orang, di dalam setiap pribadi, dan itulah yang baik Maria maupun Elisabet sadari, Tuhan sedang bekerja di dalam diri mereka, dan sukacita adalah buah-buahnya. Maka saudara sekalian yang terkasih, tanggapan Elisabet justru sebaliknya. Dalam kerendahan hatinya ia mengatakan, "Siapakah aku ini sampai engkau, Ibu Tuhan, datang mengunjungi aku?" Karena kunjungan itu ia rasakan sungguh bahkan memiliki efek sampai lonjakan janin yang sedang dikandungnya. Sebuah kerendahan hati yang ia tunjukkan di hadapan Maria, dan kerendahan itu keluar dalam wujud berkat. "Diberkatilah buah rahimmu." Saudara sekalian yang terkasih, maka kita sungguh bisa belajar dari baik Maria maupun Elisabet untuk menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan yang tidak pernah mengabaikan atau melupakan janjinya. Banyak kali di dalam peristiwa hidup kita misalnya, kita mungkin kecewa
dan bahkan kemudian menyalahkan Tuhan ketika kita merasa bahwa permohonan atau mungkin juga keinginan-keinginan kita serasa tidak dikabulkan oleh Tuhan. Kita tidak menjumpai itu di dalam diri Maria atau Elisabet. Mereka tidak pernah mendikte Tuhan. Sebaliknya mereka percaya apapun yang Tuhan percayakan kepada mereka adalah sesuatu yang baik. Mungkin berbeda dari banyak pengalaman kita, yang lebih dahulu kita meminta kepada Tuhan, bahkan mungkin memaksa mendikte Tuhan, dan kalau itu tidak dikabulkan atau kita rasa bahwa apa yang kita inginkan tidak terlaksana sesuai keinginan kita lalu lari meninggalkan Tuhan dengan kekecewaan, mungkin dengan kepahitan, dan tidak jarang mungkin dengan sumpah, serapah, makian, dan seterusnya. Kita belajar dari Maria dan Elisabet dalam kerendahan hati mereka, bahwa bukan kita yang bisa mendikte Tuhan, tetapi sebaliknya justru kita yang harus terbuka pada kehendak Tuhan, yang sama seperti pada diri baik Maria maupun Elisabet, tidak selalu mudah untuk dipahami, tetapi membawa pada kebaikan. Dan itulah keyakinan mereka. Janji Tuhan adalah janji yang membawa pada kebaikan, pada keselamatan. Kita diajak untuk sama seperti mereka, menaruh kepercayaan bahwa apa yang Tuhan kehendaki adalah baik bagi hidup kita. Baik tentu saja tidak selalu sama dengan apa yang kita inginkan, yang kita harapkan, atau mungkin yang kita cita-citakan dan kita perjuangkan. Tetapi persis dalam situasi seperti itu kita diajak untuk senantiasa memurnikan harapan kita, keinginan-keinginan kita, agar semakin selaras dengan kehendak Tuhan. Saudara sekalian yang terkasih, maka mari pada kesempatan Minggu Advent yang keempat ini, seperti Maria dan Elisabet yang bersuka cita karena Tuhan sudah menyapa hidup mereka dan bahkan menggunakan hidup mereka sebagai jalan keselamatan, kita pun juga mohon senantiasa hati yang bahagia, yang sukacita, karena juga kita masing-masing sudah diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menjadi jalan keselamatannya. Jangan pernah melihat rendah hidup kita, tetapi sebaliknya, mari kita hargai hidup kita sebagai sebuah kesempatan yang Tuhan berikan, sebagai jalan keselamatan yang Tuhan tawarkan, karena persis di dalam hidup kitalah Tuhan juga berkarya di zaman kita. Kalau kita semakin percaya pada kehendaknya, semoga lalu kita juga boleh dibawa senantiasa pada sukacita yang semakin besar, lebih dari bahagia, tetapi sukacita, yaitu hati yang meluap karena sungguh merasa dikasihi oleh Allah dan sungguh menjadi jalan keselamatan Allah untuk semakin menawarkan begitu banyak kebaikan yang sudah Tuhan tanamkan di dalam hidup kita. Kalau demikian, saudara sekalian yang terkasih, maka lalu sukacita itu bukan hanya sukacita yang berhenti di dalam diri kita sendiri, seperti Maria yang tidak menyimpan sukacitanya sendirian, tetapi sukacita yang akhirnya ia bagikan, ia wartakan kepada Elisabet dan juga kepada orang-orang di sekitarnya. Kalau kita mengalami bagaimana Tuhan berkarya di dalam hidup kita, jangan pengalaman itu lalu kita simpan sendirian. Baik kalau kita wartakan, kita bagikan, sehingga semakin banyak orang turut merasakan bahwa Tuhan memang bekerja, sedang bekerja, dan akan terus bekerja di dalam hidup kita masing-masing. Dengan kesediaan untuk membagikan sukacita ini, tidak lain sebetulnya kita juga mau semakin percaya bahwa Tuhan senantiasa berkarya, bukan hanya untuk diri kita, tetapi juga untuk setiap pribadi yang ada di sekitar kita, kepada siapapun yang mau terbuka hatinya, dan karena itu menjadi sama-sama jalan keselamatan Tuhan bagi hidup kita masing-masing.